Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai topik proses costing yaitu FIFO. Sebelumnya, kelompok kami ada Ummu Hafsoh NRP 022, Akila Pelia NRP 031, saya Salsabila Alsa NRP 069, dan Anindita Raisa NRP 073. Nah, jadi apa sih proses costing itu? Proses costing ini merupakan metode akuntansi biaya yang digunakan dalam industri yang memproduksi barang dalam jumlah yang banyak untuk menghitung biaya produksi dalam proses produksi yang berkelanjutan tadi. Nah, contohnya itu seperti industri makanan, tekstil, dan kimia. Nah, biaya produksi ini biasanya itu dihitung berdasarkan departemen atau proses tertentu, jadi bukan per unit atau per individu. Nah, terus FIFO ini kepanjangan dari first in first out, yaitu menerapkan prinsip bahwa barang pertama yang dijual itu merupakan barang pertama yang dibeli. Jadi FIFO ini mengasumsikan bahwa unit yang sudah ada dalam proses atau periode sebelumnya itu perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum memproses unit baru yang masuk dalam periode berjalan. Nah, FIFO ini digunakan untuk menghitung HPP juga nilai persediaan akhir dalam laporan keuangan. Ada beberapa kelebihan FIFO, yaitu seperti menghindari keusangan barang, mengurangi pemborosan, hingga meminimalisir kesalahan pencatatan. Nah, sementara untuk kekurangan dari FIFO sendiri yaitu memungkinkan pembayaran pajak oleh perusahaan kepada pemerintah yang terbilang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk di struktur laporan biaya produksi. Nah, dalam struktur laporan biaya produksi ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah bagian kuantitas, yaitu menghitung jumlah unit yang diproduksi. Dalam bagian ini menjelaskan beberapa banyak produk yang masuk ke proses produksi dan bagaimana pergerakannya. Yang pertama ada unit di awal periode. Nah, ini adalah barang setengah jadi dari periode sebelumnya yang harus diselesaikan dalam periode ini. Nah, yang kedua ada unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode berjalan. Jadi, dalam satu periode ini ada barang yang baru diproduksi dan barangnya selesai pada periode saat itu juga. Nah, dan yang ketiga ada unit yang masih dalam proses di akhir periode. Nah, ini itu adalah barang yang belum selesai dan akan dikerjakan di periode berikutnya. Nah, yang kedua itu ada bagian unit ekuivalen. Nah, di sini itu tidak semua barang dalam proses selesai 100%. Jadi, kita harus menghitung unit ekuivalen atau barang yang setara dengan barang jadi. Yang pertama itu bisa dengan menentukan unit ekuivalen untuk bahan baku dan tenaga kerja. Jika ada barang setengah jadi, kita hitung seberapa jauh prosesnya. Misal baru 50% selesai atau berapa persen. Nah, setelah itu menghitung unit ekuivalen berdasarkan unit yang diselesaikan dan masih dalam proses. Yaitu yang pertama, unit yang sudah selesai dihitung penuh, dan yang kedua, ada unit yang masih dalam proses dihitung sesuai tingkat penyelesaiannya. Misalnya 40% selesai, berarti dihitung 40% dalam satu unit. Nah, yang ketiga atau yang terakhir juga ada bagian perhitungan biaya atau menghitung dan mengalokasikan biaya. Pada bagian ini digunakan untuk mengetahui beberapa biaya yang dikeluarkan per unit barang dan bagaimana biaya tersebut dialokasikan. Yang pertama adalah menghitung biaya per unit berdasarkan unit ekuivalen. Nah, di sini itu ada biaya total bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Dan yang kedua, mengalokasikan biaya ke unit yang sudah selesai dan masih dalam proses. Nah, di sini itu barang yang sudah selesai mendapatkan biaya penuh dan barang yang masih dalam proses hanya dihitung sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, jadi kesimpulan dari 3 poin di atas itu adalah
bagian kuantitas itu eh, menghitung jumlah barang yang diproses, bagian unit ekuivalen menghitung tingkat penyelesaian barang setengah jadi, dan yang terakhir yaitu bagian perhitungan biaya itu menghitung biaya per unit dan bagaimana biayanya dialokasikan. Intinya adalah FIFO memastikan barang lama diselesaikan terlebih dahulu sebelum barang baru, dan biaya dihitung dengan cara yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen. Unit ekuivalen sendiri adalah jumlah unit fisik yang dinyatakan dalam bentuk unit penuh berdasarkan completion percentage. Untuk langkah-langkah perhitungan unit ekuivalen yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, melakukan perhitungan unit ekuivalen untuk menyelesaikan barang dalam proses awal, yang rumusnya adalah unit dalam proses awal dikali dalam kurung 100% dikurangi dengan persentase penyelesaian awal. Kemudian untuk langkah kedua yaitu perhitungan unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode berjalan, yang rumusnya unit yang selesai dikurangi dengan unit dalam proses awal. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu perhitungan unit ekuivalen untuk barang dalam proses akhir, yang rumusnya unit dalam proses akhir dikali dengan persentase penyelesaian akhir. Kalau yang terakhir yaitu menghitung total unit ekuivalen, yang rumusnya unit ekuivalen dari proses awal ditambah dengan unit yang dimulai dan selesai pada periode tersebut dan ditambah lagi dengan unit ekuivalen dari proses terakhir. Oke, jadi untuk contoh soalnya, ini contoh soalnya diketahui unit dalam proses awal yaitu sebanyak 200, kemudian persentase penyelesaian awal untuk material yaitu sebesar 55%, dan persentase penyelesaian awal untuk conversion yaitu sebesar 30%. Untuk langkah pertama yaitu menghitung unit ekuivalen untuk menyelesaikan barang dalam proses awal. Yang tadi rumusnya adalah unit dalam proses awal dikali dalam kurung 100% dikurangi persentase penyelesaian awal. Ini karena ada dua, ada material dan conversion, maka dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi untuk material segini unit dalam proses awal yaitu sebesar 200, kemudian persentase penyelesaian awal untuk material yaitu sebesar 55%. Sehingga untuk material sama dengan 200, unit dalam proses awal yaitu 200 dikali dalam kurung 100 dikurangi persentase penyelesaian awal untuk material yaitu 55%. Sama dengan 200 dikali 45%, hasilnya 90. Kemudian untuk conversion, caranya sama, cuma persentasenya pakai persentase yang penyelesaian awal dari conversion yaitu sebesar 30%. Jadi 200 kali dalam kurung 100% dikurangi 30% sama dengan 200 kali 70% yaitu sebesar 140. Kemudian untuk langkah kedua yaitu menghitung unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode berjalan. Di sini diketahui unit yang selesai saat periode berjalan atau yang selesai pada bulan Mei ini yaitu sebesar 4.800. Kemudian rumus untuk menghitung unit yang dimulai dan diselesaikan itu tadi yaitu rumusnya unit yang selesai dikurangi unit dalam proses awal. Kemudian untuk material sendiri ini kan karena unitnya sama sebesar 4.800 sehingga buat material 4.800 dikurangi 200 sama dengan 4.600 dan conversion juga sama 4.800 dikurangi 200 sama dengan 4.600. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu menghitung unit ekuivalen untuk barang dalam proses akhir. Ini diketahui bahwa unit dalam proses akhir yaitu 400, kemudian persentase penyelesaian akhir untuk material yaitu sebesar 40%, dan persentase penyelesaian akhir untuk conversion yaitu 25%. Untuk rumusnya sendiri tadi yaitu unit dalam proses akhir dikali dengan persentase penyelesaian akhir. Ini karena persentase di antara material dan juga conversion itu berbeda, jadi mereka dikerjakan secara terpisah karena hasilnya akan beda. Jadi untuk material tadi unit dalam proses akhir yaitu sebesar 400 dikali dengan persentase penyelesaian akhir untuk material yaitu sebesar 40%, sehingga 400 dikali 40% sama dengan 160. Kemudian untuk conversion unit dalam proses akhir sebesar 400 dikali dengan persentase penyelesaian akhir dari conversion sendiri yaitu sebesar 25%, sehingga 400 kali 25% sama dengan 100. Lalu untuk langkah terakhir yaitu total unit ekuivalen, di mana rumusnya yaitu unit ekuivalen dari proses awal ditambah dengan unit yang dimulai dan selesai dan ditambah oleh unit ekuivalen dari proses akhir, atau mudahnya, sederhananya, yaitu hasil dari
langkah pertama ditambah dengan hasil dari langkah kedua dan ditambah dengan hasil dari langkah ketiga. Sehingga untuk material sendiri, ini di sini langkah pertamanya menghasilkan 90, kemudian pada langkah kedua menghasilkan 4.600, dan pada langkah ketiga tadi menghasilkan 160, sehingga 90 ditambah 4.600 ditambah 160 sama dengan 4.850. Sama halnya dengan conversion, tadi 140 ditambah dengan 4.600 ditambah dengan 100, yaitu menghasilkan 4.840. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan biaya per unit ekuivalen. Nah, biaya per unit ekuivalen itu dihitung berdasarkan biaya yang ditambahkan dalam periode berjalan. Rumus dari biaya per unit ekuivalen itu, perhitungan biaya per unit ekuivalen sendiri itu adalah total biaya produksi dibagi dengan total unit ekuivalen. Nah, berdasarkan contoh soal yang ada di sini, costs added to production in May untuk di materials cost sendiri ditambahkan sebesar $368.600. Kemudian untuk conversion cost-nya ditambahkan sebesar $350.900. Dan untuk di sini total cost-nya 368.600 ditambah dengan 350.900, yaitu sebesar 719.500. Kemudian ini tadi materials untuk costs added di bagian materials yaitu sebesar $368.600. Untuk equivalent units-nya ini berdasarkan yang sudah kita hitung sebelumnya, dan ini yaitu sebesar 4.850. Kemudian dibagi menggunakan rumus ini, total biaya produksi dibagi dengan total unit ekuivalen, sehingga 368.600 dibagi dengan 4.850 menghasilkan biaya per unit ekuivalen sebesar $76. Sedangkan untuk conversion sendiri, yaitu cost added-nya itu sebesar $350.900. Untuk equivalent units-nya tadi juga berdasarkan yang telah kita hitung, yaitu sebesar 4.840. Kemudian menggunakan rumus cost per unit per equivalent unit-nya ini tadi, yaitu total biaya produksi dibagi dengan total unit ekuivalen, yaitu 350.900 dibagi dengan 4.840 menghasilkan $72,5. Sehingga cost per equivalent unit untuk material yaitu sebesar $76 dan untuk conversion yaitu sebesar $72,5. Kemudian untuk total cost per equivalent unitnya itu tinggal dijumlah aja, 76 ditambah dengan $72,5, yaitu menghasilkan sebesar $148,5. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan biaya per unit departemen. Perhitungan biaya per unit departemen adalah proses untuk menentukan biaya rata-rata per unit produk yang diproses dalam suatu departemen produksi dalam sistem akuntansi. Tujuannya yaitu untuk menghitung biaya yang melekat pada setiap suatu produk yang diproses pada suatu departemen, sehingga perusahaan itu dapat menentukan harga jual dan juga mengevaluasi efisiensi produk serta mengendalikan biaya. Nah, perhitungan biaya per unit departemen ini memisahkan antara periode sebelumnya dan juga menghitung biaya produksi pada periode yang sedang berjalan. Sehingga rumusnya itu ada di cost added during the period dibagi dengan equivalent unit of production. Ini nih ada suatu soal di mana persediaan awalnya itu ada 1.000 unit. Lalu produksi dalam periode berjalannya itu ada 4.000 unit. Biaya periode berjalannya itu ada di angka 10 juta, serta unit ekuivalen yang sudah dihitung, yaitu ada 3.500 unit. Untuk menentukan biaya per unit departemennya, yaitu dengan cara membagi antara biaya periode berjalan dan juga unit ekuivalen. 10 juta dibagi dengan 3.500 unit. Didapatkan hasil di angka 2.857.000 per unit. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Jadi dalam proses costing, ketika suatu departemen memproduksi dan menyelesaikan produk dalam tahap tertentu, biaya produksinya akan ditransfer ke departemen berikutnya hingga akhirnya produk selesai. Nah, komponen biaya apa aja sih yang ditransfer? Yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead
pabrik. Langkah-langkah perhitungannya yaitu pertama ada menentukan jumlah unit yang selesai dan siap ditransfer, lalu menghitung biaya per unit di departemen saat ini dengan rumus yaitu total biaya produksi dalam departemen dibagi dengan total unit ekuivalen. Lalu yang ketiga yaitu mengkalikan jumlah unit yang ditransfer dengan biaya per unit untuk mendapatkan total biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya. Contoh perhitungannya itu ada di contoh soal berikut, yaitu Departemen A memproses 5.000 unit dan dari jumlah itu ada 4.000 unit selesai dan akan dikirim ke Departemen B. Sementara 1.000 unit masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian 50%. Nah, jadi dapat diketahui bahwa biaya total periode berjalannya itu ada di angka 20 juta, lalu unit ekuivalennya yaitu ada di 4.500, sehingga kita menghitung biaya per unitnya yaitu dengan cara 20 juta dibagi dengan 4.500, sehingga didapat biaya per unitnya yaitu 4.444. Total biaya per unitnya ini dikali dengan unit yang akan dikirim ke Departemen B, yaitu sebanyak 4.000. Sehingga 4.000 dikali 4.444 didapatkan hasil 17.776.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.